Yang kami hormati dan kami banggakan segenap para pimpinan di lingkungan STIK BTIK, wabil khusus Al-Mukarram Pak Kiai Bahrudin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami hormati, marilah kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, bahwa pada hari ini kita memulai aktivitas dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan bacaan Yasin kita, doa kita, zikir kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian tafsir surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Pesan ini sering disampaikan oleh para khatib, terutama di hari Jumat, di khutbah Jumat, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya? Bimtisali awamirillah wajsinabi nawahihi, yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga berupaya semaksimal mungkin agar kita ini meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau itu dilakukan, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan makhraja, jalan keluar. Ayat ini merespon seseorang yang ketika dalam hidupnya mengalami jalan buntu, yaitu surah At-Talaq. Tolak itu perceraian. Karena dalam Islam talak itu bagian dari solusi terakhir. Sebab dalam keyakinan agama lain itu dianggap talak itu tidak boleh. Tapi Islam membuat syariat ini sebagai solusi jalan terakhir. Walaupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi tidak disukai oleh Allah adalah talak. Tapi ini bagian dari solusi ketika ada suami istri sudah berusaha. Ya, tentu semua suami istri kan kepingin langgeng, tapi kadang-kadang ada aja itu. Sudah berupaya semaksimal mungkin, susah. Maka dalam Al-Quran disebutkan solusinya adalah cerai, tapi cerailah dengan cara yang baik. Al-Quran menyebutkan kalau orang sudah pernah cerai, at-talaqu marratan
fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Kalau sudah cerai mau kembali, kembalilah dengan cara ma'ruf. Cara ma'ruf itu yang baik. Tapi kalau ternyata harus pisah selama-lamanya, maka pisahlah dengan cara ihsan. Ihsan itu kemarin kita sampaikan, kebaikan di atas rata-rata, harus lebih baik lagi. Kalau terpaksa mau nyerai bini, secara materi harus disiapkan. Bikinin rumah dulu, kasih kendaraan, kasih deposito. Bapak-bapaknya kemana? Biar tidur di masjid aja. Biar rasain itu. Caranya juga yang santun. Gak boleh nyerai bini masa pakai update status di WA, kamu udah saya cerai. Enak aja itu. Harus diberlakukan secara baik di atas rata-rata. Nah, ketika orang dalam keadaan bercerai itu biasanya kondisi ekonominya ada problem. Ini secara umum. Tapi sekarang ini kadang-kadang orang cerai bukan karena ekonomi sih. Bahkan kadang-kadang malah duitnya tambah banyak, tambah potensi cerainya besar. Saya ini pernah diundang ceramah ke pengadilan agama itu. Jadi banyak perempuan-perempuan cantik minta cerai, Pak. Jadi itu cantik-cantik pada minta cerai. Dan rata-rata perempuan cantik itu duitnya lebih banyak daripada duitnya suami, Pak. Nah, jadi hati-hati kalau bininya cantik banget itu. Jadi beruntunglah bapak-bapak kalau punya istri yang gak cantik. Alhamdulillah. Nah, ketahuan itu. Ini guyoni aja ini. Tapi secara umum salah satu penyebab perceraian itu adalah problem ekonomi. Itu sebabnya kemarin ketika saat Covid itu di Indonesia terjadi proses perceraian yang terbanyak. Salah satunya adalah motifnya ekonomi. Nah, ketika orang dalam keadaan perceraian tetap diperintahkan agar kalian betul-betul menerima bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah, sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Anda bertakwalah kepada Allah, maka Allah katakan yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar di saat kalian kondisinya sedang sempit. Itu maksudnya ini ayat. Jadi ketika orang hidupnya dalam keadaan sempit, yakinlah bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Jangan malah stres, ya. Udah stres nggak mau kerja, ya bangkrut sekalian, tambah nggak punya duit. Nah, nggak usah khawatir. Allah akan jamin itu diberikan solusi. Wa yarzuqhu. Nah, baru ini ayat yang keduanya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Tanpa diduga-duga itu tiba-tiba naik pangkat misalnya, tiba-tiba dapat orderan apa gitu kan, dapat pesanan banyak, itu min haitsu la yahtasib, sebelumnya nggak pernah tahu. Itu kan sering kita, Pak, lagi pusing-pusing ini, ya kan, lagi pusing-pusing mau bayar anak sekolah,
mau bayar, ada keluarga yang sedang sakit di rumah sakit, tiba-tiba ada orang datang, tolong dong jualin mobil. Nggak lama ada yang nelpon, orang butuh mobil. Nah, jadi kan. Itu kalau mobil, kalau tanah. Nah, jadi tanpa diduga-duga itu sering kita mengalami, Pak. Ya, di saat kita butuh, tiba-tiba ada jalan keluar. Itu namanya yaj'allahu makhraja. Jadi ketika kita ini dalam kondisi sempit, nggak usah khawatir, ya. Udah tawakal ala Allah, serahkan itu urusan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan berikan rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan menyampaikan seputar rezeki. Ar-rizqu huwa ma yuntafa'u bihi, apa yang bisa diambil manfaat, itu baru disebut rezeki. Kalau masih dalam catatan saja belum dianggap rezeki itu. Bapak-bapak punya duit banyak, 2 meter, tapi di mana? Di tulisan, di bank. Itu belum diambil manfaatnya, belum dianggap rezeki. Jadi kalau sudah kita makan nih, wah, kita rasakan, itu baru rezeki. Banyak sekarang orang duitnya banyak, larangannya banyak, Pak. Mau makan ini nggak boleh, mau makan ini nggak boleh. Konon di rumah-rumah mewah Pondok Indah itu ada rumah bagus, TV-nya gede, sofanya empuk. Itu ternyata yang bisa merasakan manfaatnya bukan pemiliknya, Pak. Karena pemiliknya nggak ada di rumah katanya. Yang menikmati adalah pembantunya. Berarti itu rezeki pembantu. Rumah mewah, pembantunya nyetel TV sambil duduk di sofa. Rezekinya siapa itu? Rezekinya pembantu. Wong dia yang merasakan, yang punya nggak tahu di mana tinggalnya. Kadang-kadang lebih beruntung pembantu itu, rezekinya lebih hebat dari bosnya. Begitu Lebaran, supirnya pulang, Pak. Itu pembantu minta tolong diantar pulang ke kampungnya. Diantar itu. Bosnya itu nyupirin sendiri. Mau buka mobil yang bagus itu, yang mewah, bukanya nggak bisa. Bos, gimana caranya? Yang punya mobil tadi nyupir sendiri, bukain pintunya, Pak. Ada pembantunya masuk mobil, jalan, diantar sampai kampungnya. Itu sepanjang jalan bosnya melotot nyupir, pembantunya tidur. Kira-kira yang menikmati mobil itu pembantunya apa bosnya itu? Begitu nyampe mau turun, nggak bisa lagi buka pintunya. Bosnya turun duluan, bukain. Apa kata pembantunya? Bos, nanti saya datang kembali tanggal berapa? Jangan lama-lama ya, 3 hari. Bisa nggak dijemput? Coba itu. Jadi rezeki itu mayun tabaubi, apa yang sudah bisa diambil manfaatnya. Kalau belum cuman tulisan doang. Tuh banyak orang punya duit banyak, meter-meteran, cuman tulisan doang, Pak, nggak dirasakan. Nah, para ulama membagi al-arzaq nau'ani. Rezeki itu 2 hal, 2 macam katanya. Satu zahirah yang sifatnya materi, yang nomor 2 batinah yang sifatnya immateri.
Kalau zahira itu materi ya, kekayaan, ya mungkin separuh jabatan, itu materi. Tapi ada rezeki yang kata Allah, kata para ulama berupa imateri. Itu rezeki yang paling top. Apa? Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada bapak-bapak bisa melayani masyarakat. Itu rezeki yang paling hebat katanya. Jadi bapak-bapak jadi polisi ini bisa melayani masyarakat, itu rezeki yang paling hebat itu. Allah memberikan kekuatan lahir dan batin bisa masuk masjid, sholat 5 waktu, itu rezeki yang paling hebat katanya. Allah memberikan kekuatan lahir batin kita datang ke majelis taklim, itu rezeki yang paling hebat. Allah memberikan kekuatan lahir batin kita bisa bangun malam, ambil air wudhu, sholat sunnah, qiyamul lail, itu rezeki yang paling hebat dibandingkan dengan rezeki-rezeki yang berupa zahirah, yang materi tadi. Yang materi nggak ada apa-apanya itu. Karena yang materi itu hanya ya tadi satu piring aja yang dirasakan. Dan rezeki yang berupa materi semakin dipaksain masuk dalam perut kita ini, semakin rasanya hilang. Bapak suka durian ya Pak ya? Makan durian enak nggak itu? Pasti enak. Kasih ini satu, dikasih lagi satu lagi, enaknya kurang kan? Waduh nggak kuat, dipaksain lagi. Insya Allah wabillahi taufiq wal hidayah itu. Dikasih paksain 3 gitu ya. Waduh, semakin dipaksakan banyak, semakin tidak terasa. Tapi bagi orang yang diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah, baca Quran dapat 1 lembar, kok rasanya senang tambah lagi, itu tambah senang Pak, tambah nikmat. Sama dengan orang bisa bangun malam, semakin banyak ibadah itu semakin nyaman, semakin enak. Beda dengan yang materi tadi, semakin kita rasakan sudah nolak badan kita ini. Nah, ini mancing-mancing ini. Ini ada tanda-tanda ini. Biar gak kalah. Ya. Ini kalau yang itu secara khusus ini di pengajian ya. Sudahlah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.